Menjadi ibu benar-benar mengubah otak seorang perempuan dari segi struktur, fungsi, dan dalam banyak hal tanpa bisa dikembalikan lagi. Hormon kehamilan memicu kode genetik perempuan untuk berperilaku sebagai ibu, semakin aktif oleh kelahiran bayi dan diperkuat oleh kontak fisik yang dekat dengan bayi. Pada saat kita jadi perempuan, gadis remaja, otaknya masih tetap gadis remaja, tapi pas mulai hamil itu terjadi perubahan di otak ibu-ibu. Yang tadinya pun gak suka anak-anak, itu nanti berubah pada saat dia hamil. Anda kan ibu-ibu gitu, perempuan yang tomboy banget, yang karir banget, pas dia hamil berubah semuanya. Di dalam otak seorang ibu menyadari bahwa hidupnya untuk dua orang. Di rahim seorang ibu, Allah ciptakan manusia baru yang mau lahir di keluarga kita. Tapi kenapa kita mual muntah, Bu Aisyah? Supaya ibu istirahat. Nggak dikasih sedikit mual muntah, kita pecicilan, Bu. Padahal sedang terjadi sebuah konsepsi kehidupan, itu nggak boleh sembarangan. Makanya ibu dikasih mual sama Allah itu untuk istirahat. Sedang terjadi pembuahan, ini sedang berkembangnya semua, lagi pembentukan hidung, mata. Kalau ibu terlalu pecicilan, ibu jatuh, selesai sudah. Kalau dalam Islam, karena Allah yang bikin otak ibu-ibu, walaupun dia masih muda, misalnya masih 15 tahun, dia sudah misalnya menstruasi mungkin 10 tahun, kemudian dia 15 tahun dinikahkan, ya. Waktu dinikah memang masih gadis remaja tuh, masih seperti itu. Tetapi pada saat hamil itu otaknya langsung sirkuitnya berubah. Allah kasih, jadi siap. Di akhir kehamilan, kadar hormon stres dalam otak seorang perempuan akan setinggi saat olahraga berat. Angkat barbel misalnya, lari sekian ratus meter, itu kan stres sebetulnya. Kita juga kalau udah mau melahirkan, itu stres banget, Bu. Tapi uniknya, hormon-hormon tersebut tidak menimbulkan perasaan stres selama kehamilan. Justru yang terjadi adalah perempuan hamil itu waspada terhadap keselamatan nutrisi dan lingkungannya. Jadi ibu tambah hati-hati jalannya, kemudian makannya juga mulai hati-hati. Jadi antara ada stresnya tapi gembira bahwa sebentar lagi lahir nih. Waktu bayi lahir, selama beberapa hari pertama secara kimiawi, otak ibu merekam bau harum kepala bayi yang baru lahir, bau kulit bayi, kotoran bayi aja kita direkam otak kita oleh Allah untuk kita nggak jijik lagi sama kotoran anak kita. Para ibu kehilangan waktu tidur 7.000 jam dalam tahun pertama pasca persalinan. Tapi hebat banget ya, kita 7.000 jam itu kuat ya. Terus kalau kita lihat suami kita, ya Allah tidur. Tapi ibu harus tahu, ya otak pria dalam keadaan istirahat 70% aktivitas elektriknya memang mati, Bu. Otak wanita dalam keadaan istirahat 90% aktivitas elektriknya hidup. Untuk apa coba? Ya kalau anak kita bangun lah, Bu. Dan ibu nggak usah iri sama suami, itu sunatullahnya. Kalau ada suami ibu, anak nangis, suaminya ikut bangun dan bantuin ibu, luar biasa. Yang suaminya nggak bangun, itu biasa. Makanya kalau bayi baru lahir, bayinya tidur, ibu ikut tidur. Tapi ketahuilah bukan cuma ibu doang yang begitu, semua ibu-ibu. Laki-laki memang 70% aktivitas elektriknya off, Bu. Jadi suara di dalam kamar dia nggak dengar. Tapi kalau ada bahaya di luar, motornya bunyi, dicuri, sirena mobilnya bunyi, dia bangun, Bu. Loncat langsung. Itu kepekaan laki-laki. Kalau kita nggak belajar, pasti kita sebagai istri kesel. Anaknya bangun, nangis dia nggak bangun. Mobilnya mau dicuri, dia bangun. Itu kan bagi tugas, Bu. Kita yang jaga dalam ruangan, suami yang di luar rumah. Namanya juga menjaga keamanan. Hipotalamusnya itu waktu remaja sudah belajar. Makanya waktu jadi bapak-bapak dia menjaga keamanan, termasuk keamanan rumahnya. Maka dalam masyarakat modern seperti sekarang, seorang ibu bertanggung jawab bukan hanya untuk melahirkan anak, melainkan juga menyokong mereka secara finansial. Jadi ibu-ibu juga bekerja pada saat anaknya baru lahir. Akibatnya beberapa perubahan di otak ini menciptakan masalah yang teramat besar dalam hidup seorang ibu. Ibu yang anaknya masih bayi dan dia bekerja di kantoran atau bekerja di luar pekerjaan yang ada kaitannya dengan menjaga bayi, maka nanti akan terjadi lingkungan yang penuh stres akan tercipta antara ya tuntutan pekerjaan dan tuntutan rumah tangga yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas pengasuhan. Maka ibu yang bekerja kemudian ambil keputusan waktu melahirkan berhenti, itu luar biasa. Itu otaknya sesuai. Maka ibu berbahagialah yang ibu ambil keputusan ya berhenti bekerja.